Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, Bapak Ibu lah, Anda semualah yang nonton video ini, Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan, kesehatan di dunia dan akhirat. Tentunya semakin dekat dengan impian Bapak Ibu semua, semakin dekat dengan Allah dan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gapailah hajat dengan jalan sholawat, dengan jalan sholat, dengan jalan sedekah. 3S, perbaiki sholat fardunya, sholat sunnahnya, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah. Ustadz, sedekah duitnya lagi minim, bisa sedekah memberi makan kucing liar, memberi makan semut dengan sepotong roti, ataupun dengan apapun, lalu menolong orang lain, mendoakan orang lain. Itu kebaikan Bapak Ibu. Perbanyaklah sholawat Bapak Ibu, perbanyaklah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebanyak-banyaknya. Kalau saya dan jamaah, saya mengajarkan sholawat Jibril minimal sehari semalam 7.000 kali. Bagaimana bunyi sholawatnya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sehari semalam minimal 7.000 kali. Lebih banyak lebih bagus begitu. Ada kisah dengan jalan sholawat ini. Ada Ibu Tias dari Papua, saat itu nelpon, ngubungin, konsultasi, Ustadz saya punya masalah nih, punya utang berapa, ya sekitar sekian puluh juta Ustadz, bingung banget ditagih utang ini gara-gara saya daftarin anak saya daftar angkatan ABRI gitu kan. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Sedekahlah. Beliau sedekah, cuman 2 juta kalau nggak salah, saat itu 2 juta jadi berapa banyak duitnya gitu kan. 2 juta sedekah, disedekahkan, lalu fokus dengan sholawat. Sholatnya diperbaiki, sebelum waktunya sholat fardu dia sudah di tempat ibadah, menunggu sholat. Jadi sholat sunnah dulu, lalu sholawat, setelah itu sholat fardu. Selesai sholat fardu, sholawat terus. Malam tahajud, ya duha, 3 hari Bapak Ibu, lebih dari 80 juta 3 hari lunas. Gimana caranya Allah lunasin? Pada saat itu dia minta doa, Ustadz doain saya supaya warung saya, toko saya, usaha saya ini maju. Maka yaudah saya doain minimal omsetnya sehari 6 juta. Alhamdulillah Bapak Ibu, omsetnya dia sekarang sudah lebih dari 10 juta, kadang 15 juta seharinya. Ketika saat dia mau bayar hutang itu dalam waktu 3 hari, itu banyak yang pesen dengan dia dan uangnya diberikan dulu. Saya pesen ini, dan Allah datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu testimoni dengan jamaah di grup pada saat itu, sampai nangis-nangis beliau bikin audio nangis-nangis. Ustadz kok bisa Pak seperti ini? Saya dengan anak saya sampai nangis-nangis Ustadz. Keajaiban yang luar biasa ini bisa Ustadz 3 hari loh, sekian banyaknya bisa. Dan sekarang punya rumah makan, tokonya semakin besar dan usahanya semakin melejit. Beliau mengamalkan ilmu magnet rezeki dalam waktu nggak lebih dari sebulan. Saat itu gabung grup, lalu ada bimbingan-bimbingan, dan yang terjadi keajaiban datang melimpah ruah. Dengan apa? Bertobat, memperbaiki sholat, memperbanyak sholawat dan sedekah. Kalau punya duit sedekah untuk memberi tetangga, saudara, kawan, siapapun, anak yatim, fakir miskin, bahkan orang tua kita, sedekah yang terbaik kepada orang tua. Kalau orang tua kita nggak mampu, beri Bapak Ibu, santuni, muliakan orang tua, bahagiakan orang tua, maka kita akan dibahagiakan Allah. Doakan, lakukan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Utamakan orang lain, orang tua kita, tetangga kita, saudara kita, orang yang tidak kita kenal, utamakan Bapak Ibu. Karena kenapa? Apa kata Rasulullah? Jika kamu mengutamakan orang lain, maka Allah akan mengutamakanmu. Jika kamu menolong orang lain, Allah pasti akan menolongmu. Jika kamu membahagiakan orang lain, Allah pasti akan membahagiakanmu. Jika kamu memuliakan, membahagiakan, menolong, maka apa yang terjadi? Kita sesungguhnya sedang menolong diri kita sendiri, memuliakan diri kita sendiri, membahagiakan diri kita sendiri. Begitu Bapak Ibu. Jika kita sedang sedekah, memberi orang lain, menolong orang lain dengan harta kita, memberi dengan sedekah, sesungguhnya kita sedang memberi diri kita sendiri.
kita sedang menolong kita sendiri. Saat kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, memberi dengan sedekah, nolong orang tua kita, nolong tetangga kita, nolong saudara kita, menolong siapapun, ketika kita mengeluarkan harta kita dari diri kita untuk orang lain, maka sesungguhnya kita sedang memberi diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Di mana? Di dunia dan akhirat. Pasti Allah balas di dunia dan akhirat. Maka perbanyaklah sholawatnya, perbanyaklah sedekahnya, perbanyaklah menolong orang lain, perbanyaklah mendoakan orang lain, perbanyaklah berbuat kebaikan-kebaikan, prioritaskan Allah dan orang lain, maka Allah akan memprioritaskan kita, keluarga kita, dan orang lain yang mendapat pertolongan dari kita, pemberian dari kita, pasti akan berdoa yang baik untuk diri kita, keluarga kita. Dan disitulah keajaiban-keajaiban akan datang menyertai diri kita, keluarga kita, Bapak Ibu. Kalau kita berbuat positif untuk orang lain, kalau kita selalu berbuat positif, maka hasilnya akan positif. Simple kok. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Di mana? Di dunia dan akhirat. Kalau kita menanam kebaikan di dunia, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Itulah Anda semua, kita semua. Amin. Semangat menggapai impian, menggapai ridha Allah. Salam.